Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknik auto coding dalam tutorial masih CRUD dengan framework Codenector ya. Oh ya teman-teman yang kemarin sudah like, subscribe dan bunyikan lonceng, terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan teman-teman masih selalu mengikuti tutorial-tutorial seri video ini. Kita langsung saja teman-teman ya, untuk pemrogramannya, codingnya. Di SAMPP-nya Apache dan MySQL, karena kita menggunakan database ya nanti ya. Kalau sudah kita hidden, terus kita buka untuk text editornya, pilihan teman-teman. Kita di C ya teman-teman ya, di SAMPP, kemudian di htdoc ya, CRUD Codenector 3 ya. Kemarin kita sudah sampai di indeks. Kita lihat susunan seperti ini teman-teman ya. CRUD itu terdiri dari aplikasi dan sistem. Kita bisa ngasih aset ya, aset untuk menyimpan data kita ya. Nah, sini ada aplikasinya, kita buka aplikasi ya. Di sini ada controller, model, dan view. Ini yang penting ya nanti ya. Kita untuk yang di sini kita sudah punya warga ya kemarin ya. Nah, sekarang kita buka ininya teman-teman. Kita buka untuk localhost, enter aja teman-teman ya. Indeksnya kita ambil di CRUD ya, Codenector. Nah, hasilnya kemarin ini ya teman-teman ya. Kita mau ngisi ini dengan data yang ada di tabel gitu ya. Nah, ini datanya yang kemarin ya, untuk data apa, database-nya. Ada yang database, data-data yang ada database ini akan dimunculkan dalam web sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Yang untuk CRUD dengan PHP MySQL yang kemarin untuk session yang dulu teman-teman ya, itu kan karena kita membuatnya dengan cara prosedural ya, tanpa framework. Sekarang kita menggunakan framework Codenector 3 ya, yang kemarin kita sudah download dan install ya. Kita kembali ke ini teman-teman ya, ke sini. Untuk kita kembali controllernya ya teman-teman. Warga, kita buka warga ya. Kita buat controller warga ya. Ini akan mendata, menampilkan warga maksudnya kan gitu ya nanti. W-nya besar ya teman-teman, kalau menulis controller huruf besar ya pertama kali. W ini seperti contohnya warga ini besar ya. Nah, itu kita masukkan dalam controller sini teman-teman ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini kita acuannya di sini teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar Codenector ada di sini teman-teman. Ini ada di Codenector 3 ya. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman, dokumentasi Codenector ya. Ini bisa offline dan online teman-teman. Cuma ini saya online ya. Ini agak lambat karena biasanya karena saya menggunakan, ketika saya rekam dia selalu putar-putar teman-teman. Ini guide untuk Codenector ya. Jadi penulisannya ini ada caranya teman-teman ya. Kalau ini harus teman kasihkan di sini, nggak dikasih nggak apa-apa ini teman, atau di komentar nggak apa-apa ya. Ini pengaman saja ya, pengaman untuk pengaman ini apa, coding kita ya, karena semuanya itu harus lewat Codenector. Kalau mau lihat file-filenya harus lewat Codenector ini ya. Kalau nggak lewat Codenector ini dia ditolak ya. Jadi ini juga penting untuk keamanan teman-teman ya. Boleh dikasih, boleh enggak, lebih baik kita kasih ya. Terus untuk ini
Kelas extensionnya bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini ada controller teman-teman ya. Tutorial ada controllernya mana ya? Controller. Kita buka controller ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buka metodenya. Ini awalnya ya untuk membuat controller ya. Skemanya seperti ini ya. Jadi kelas, terus nama controller, extend ke JI underscore controller, terus kurung kurawal ya. Ini sama ini teman-teman ya, kurung kurawal. Terus di dalamnya kita menuliskan functionnya ya, sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, kelas warga nama controller, extend ke CI controller ya, kurung kurawal. Ini biasanya saya kasih gini teman-teman, tutup gitu, biar nggak keliru dengan nanti yang ini banyak nanti anunya. Nah, seperti ini. Terus functionnya ini public function. Nah, di sini misalnya ada di sini. Nah, ini public function index. Ini nama metodenya teman-teman ya. Nama fungsinya. Kemudian nama fungsi harus apa? Ada kurung kurawal. Terus kita olah di sini untuk function indexnya itu ya. Sama dengan ini teman-teman ya. Jadi public function index ya, dalam kurung, terus kurung kurawal ini ya. Terus kita isi di sini. Ya. Ini sudah bisa menampilkan dengan dolar data yang kemarin ya. Terus isi yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau video yang kemarin kan sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Terus nanti harus di load nih, $this load view. Di load view-nya keluar. Ini diarahkan ke layout ini. Terus dolar datanya ditaruh di belakang gini. Banyak penulisannya, nanti teman-teman saya kasih tahu penulisan seperti ini banyak. Karena saya suka sering ini, lebih nggak banyak jelimet nulisnya ya. Satu kali tulis di sini, di view-nya, di layout-nya kita gunakan di semua halaman. Enaknya seperti itu. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan read ya teman-teman ya. Jadi ingin menampilkan datanya ke dalam sini ya. Data dari ini Bejo sama Siti ini ke dalam admin ini. Sama dengan yang kemarin ya teman-teman, untuk CRUD dengan prosedural ya, secara prosedural. Sekarang kita pakai connector ya, beda teman-teman cara kerjanya. Cuma nanti teman-teman ngikutin aja ya, biar bisa. Saya jelaskan dulu ya. Untuk menampilkan itu kita punya pakai controller dulu teman-teman ya. Kita nanti butuh model. Nanti kita butuh model ini, menghubungkan model ini. Jadi kita ada $this ini teman-teman. $this caranya menghubungkan dulu teman-teman. $this ya, nama modelnya saya kasih nama modelnya warga underscore model. Dikasih model anunya teman-teman ya, dikasih modelnya ini ya, underscore model. Tahu kalau warga ini model ya. Ini model yang kita simpan di sini nanti, apa kita ambil di sini nanti ya. $this tanda panah ya, warga model. Modelnya yang diambil metodenya apa? Diambil nama functionnya ini teman, function dari model nanti. Kita mau nampilkan semuanya ya, atau read atau get, ini boleh teman-teman. Ini nama function yang mau kita buat. Cuma kita kasih nama Jawa aja ya, gini aja, tampil all, misalnya tampil semua gitu ya, semua. Nah ini teman-teman, jangan lupa ini titik koma. Jadi yang kita lakukan adalah kita mau hubungan dengan model ya,
tampil untuk ditampilkan di sini nanti. Biar mudah, ini kita kasih dolar warga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bungkus dalam dolar ya, variabel ya ini. Jadi nanti kita membutuhkan model warga model ya, di sini nanti kita simpan di sini ya, dengan function tampil semua ya. Nah, sekarang kita buat modelnya dulu ya. Kita buat modelnya dulu, karena model ini yang akan mengerjakan query-nya nanti di database-nya ya. Mengambil database-nya, mengambil data dari database itu dengan model ini ya. Kita buat dulu di model ini, klik new file model, klik kanan new file teman-teman ya, terus Ctrl Shift gitu aja ya, Ctrl S. Ada sama dengan tulisannya warga model ini, titik kasih PHP ya teman-teman ya, warga underscore model titik PHP ya, terus di enter. Nah, di sini kita mau bikinnya di sini modelnya. Terus modelnya dari mana? Dari sini teman-teman. Teman-teman contohnya model, kalau ini kan ini kelas namanya controller extend CI controller ya. Sekarang kita pakai model ya. Teman-teman lihat di sini dulu guide-nya ini. Ini ada model ya. Nah, ini model teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini. Nih. Sama dengan controller, cuma di sininya CI-nya model teman-teman ya. Ini kelas, terus nama modelnya, terus kemudian extend CI model ya. Sama ya. Oke. Kita tulis di sini teman-teman ya. Modelnya tulisannya gini. Kelas. Oh, pakai PHP dulu teman-teman ya, PHP seperti ini. Ini dipakai atau enggak sama boleh ya. Ini dihapus atau teman-teman masih pakai nggak apa-apa. Tuh, hapus saja ya ini. Nah, cuma PHP ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini nanti ada di sini ada kelas, terus namanya ini adalah warga model, nama modelnya ya model, terus extend ya, extend kemana, ke CI underscore model ini ya, terus kemudian kurung kurawal. Nah, seperti ini kita bikinnya di sini ya. Ini kita kasih keterangan kalau ini tutupnya dari ini kelas model ya. Kemudian kita tarik di sini teman-teman. Nah, di sini itu kita buat ya public function. Namanya apa? Public functionnya. Nah, yang di sini ada teman-teman. Namanya tampil semua. Ya. Nah, di sini taruh panggil tampil semua. Nah, namanya function harus ada dalam kurung ya, terus kemudian kurung kurawal. Nah, kita bikin di sini teman-teman ya, jangan di sini. Di sini beda, harus di sini, dalamnya sini ya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman dilakukan. Kalau kita sudah hafal tuh cuma gini aja teman-teman. Dollar this ya, ambil dari DB database, kemudian perintahnya ambil semuanya, query semuanya, itu cuma perlu gini aja. Sudah diselesaikan oleh teman-teman. Selesaikan oleh coordinator sendiri. Get-nya apa? Get-nya apa? Warga ya. Ini tabel ya. Tabelnya warga, kemudian gini aja. Nah, ini ya. Terus ini dikasihkan
dollar query. Nah, seperti ini itu sama dengan selesai. Ini kita return ya, kita return dollar query, kemudian kita keluarkan dengan apa? Dengan result objek ya, bernilai objek teman-teman ini ya, seperti ini. Return ini seperti ini ya, dollar query nya result seperti ini, udah keluar teman-teman. Coba kalau warganya seperti ini ya, terus kemudian ini di pardam ini dolar warga, kalau bisa di die ya teman-teman ya, die. Ini model cepatnya teman-teman ya. Ini sudah cuma segini aja. Ini nanti akan saya terangkan ini teman-teman ya. Gini, terus ini bisa jeda jalan? Belum, karena nanti ini teman-teman ya, CI itu untuk modelnya itu blok model extend CI kita sudah kerjakan ini ya. Nah di sini teman-teman, untuk ambil data itu cuma ini aja teman-teman. Nih teman-teman copy ini aja, teman-teman copy ya, terus kemudian teman-teman paste di sini di model, misalnya ini ya, kita di sini ya, sama ya tadi ya yang saya kerjakan. Nah ini sama ya, loh sudah jadi teman-teman ya. Nah, ini enggak sama, enggak, ini opsional ini. Nah entry gini, ini entry ini tabel benernya. Nah, ini nama tabel. Nah ini udah, ini sudah menghasilkan ini ya, jadi mudah ya, sama ya, ini cuma seperti ini. Terus lari ke sini itu lagi teman-teman. Untuk menjalankan model itu kita harus load dulu teman-teman. Paling bawah di sini ada load model teman-teman. Nah di sini, nah ini teman-teman. Nah di sini nih ya, sebelum kita jalankan ini, kita harus ngeload dulu, menghubungkan antara controller ini, controller warga dengan model warga ini. Maksudnya ambil datanya, programnya kerjasama ini taruh di sini. Kalau nggak ada jembatannya ya nggak terhubung. Kita harus mengeload warga model ini, di-load dengan cara apa? Dengan ini, di-load dengan ini teman-teman. Nah ini teman-teman klik ya, $this load model, terus nama modelnya kita tulis di sini ya. Kita load dulu ya, ini kita load $this model ya, seperti itu ya. Oh salah, $this load ya, load $this load model dalam kurung -2. Nih apa yang di load, model yang mana? Model yang ini teman-teman ya, load warga underscore model. Nah yang di load ini teman-teman. Jadi ini
Kalau sudah di Fardam, hasilnya tampilkan data warga hasil dari model sini, query di model ini dengan function tampil, ya, tampil semua teman-teman ya, ini tampil semua. Oke. Nah, kalau di day kita akan lihat ketika kita akan tampil datanya teman-teman. Kita enter. Nah, datanya tampil semua teman-teman nih. Ini sudah bisa diambil datanya. Ya. Hanya seperti ini teman-teman ya. Sekilas ya. Betapa kecilnya ya dengan menggunakan framework Organizer, mudah ya. Nggak terlalu berbelit-belit karena ini sudah rumus teman-teman, sudah pasti ini. Dengan cara seperti ini, query seperti ini aja sudah menghasilkan datanya. Nah, ini sama aja teman-teman, misalnya gini teman-teman ya. Kalau ini ya, seperti ini nanti model, kalau kita lihat dari sini juga bisa teman-teman ya. Misalnya ini datanya ya. Ini kita hilangkan dulu. Terus kemudian ini dikasih di result ya. Result. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terus ini ada return ya. Misalnya return dollar query. Nah, seperti ini udah bisa juga teman-teman ya. Kita lihat ya. Kita kembalikan lagi ini yang tadi Fardam. Harusnya nggak ada perubahan teman-teman. Nah, nggak ada perubahan ya, sama ya dengan seperti ini ya. Ya, ininya ditaruh di sini teman-teman, resultnya ditaruh sini ya. Jadi dollar query, dollar this, db get result ya. Boleh jadi teman-teman kalau ini query seperti ini dihilangkan, boleh jadi gini aja. Ini boleh penulisannya macam-macam teman-teman. Ini return ya, return dollar this, bisa udah teman-teman, sama ini nggak akan berubah. Nah, sama ya. Jadi cuma ini yang ini tadi yang ini query ini ya, kan ini get ya, bisa disederhanakan dengan ini seperti ini, langsung aja return dollar this db get warga result, hasilnya ini nanti objek ya. Nah, kalau mau dikasih data misalnya dollar query sama dengan seperti ini. Nah, ini sekarang kita Fardam di sini teman-teman, Fardam terus dollar query gidai. Nah, ketika kita Fardam dollar query-nya ini akan muncul teman-teman di sini ya. Coba lihat ya. Oh, ini nggak di return ya teman-teman ya, nggak usah saya return dulu ya, nggak usah saya return. Terus kalau di sini nanti ininya kita hilangkan ya, kita komentari. Jadi nanti kita ngambil data ketika kita buka yang diambil datanya dari sini ya, bukan dari sini teman-teman ya.
Jadi dari sini kita padam yang di modelnya ya, kita modelnya keluar teman-teman, ini sama. Nah, sama kan, tidak ada perubahan ya. Setelah saya reload, tidak ada perubahan ini. Jadi ini keluar teman-teman, data query ini sudah bisa menampilkan datanya dari seperti ini, dengan cara seperti ini aja ya, lengkap sudah datanya. Tapi kalau ini saya kan datanya ada di sini nih di warga nih, apa di model ya, model. Inilah gunanya return nanti teman-teman ya. Kalau saya buka di sini, hasilnya apa ini? 0. Nah, hasilnya 0, tidak ada hasilnya. Ada perbedaan enggak teman-teman? Jadi kalau kita mau ngecek itu seperti ini ya, pakai Vardam ini teman-teman ya. Jadi kalau kita cek nih, kita cek ternyata kalau di sini kosong, padahal nih model ini sama, ini query-nya ini sini kosong. Tapi kalau dicek di sini ada ini query ini. Karena apa teman-teman? Karena di model ini tidak ada apa? Returnnya teman-teman. Ada, tidak mengembalikan nilai. Ya. Karena di sini dia ada nih. Misalnya satu kotak ada isinya ini. Kalau dilihat di sini ada isinya. Kenapa dilihat di sini kok nggak ada? Karena tidak ada returnnya teman-teman, tidak ada, dia tidak mengembalikan nilainya. Dikembalikan di sini kotaknya kosong aja, dikasih kosong aja, nggak diisi. Kalau di return baru bisa, misalnya ini kalau di return ya, return. Nah, kalau di return ada teman-teman nih, Ctrl Shift ya, ini dikasih return ya. Kalau di return ini padamnya saya matiin ya, saya padam di sini. Nah, kalau sudah di return, intinya data yang tadi dimasukkan ke kotak atau dikirim ke sini. Kalau nggak di return, data itu ada di sini, tapi yang dikirim ke sini kotak kosong gitu. Ya paham ya teman-teman ya? Bedanya return ya. Berarti ini mengembalikan nilainya teman-teman. Diisi. Kotaknya yang kosong diisi sama ini. Kalau dilihat di sini ada, tapi dilihat sini nggak ada kan tadi. Nah, biar ada di sini di return teman-teman. Karena kan nanti controller yang mendata, yang menampilkan datanya ya. Nah, harus di return. Nah, kalau sudah di return, kita coba teman-teman. Kita enter lagi. Oh, salah. Bentar ya. Apa tadi? Nomor 7. 7-nya apa? Query return. Oh, ini harusnya kan, ini kan tidak boleh pakai gini teman-teman ya. Karena tadi kan contohnya teman-teman ya. Karena biar bisa saya padam ya. Karena ini di return ini. Nah, oke. Karena ini di return, akhirnya bisa teman-teman. Atau tadi gini ya, tadi kan di return karena di sini ya. Ya sekarang returnnya ditaruh di sini teman-teman. Nah, gini sama aja teman-teman. Nah, saya return dan itu kan sama aja. Enter. Nah, hasilnya sama ya. Nah, sama aja teman-temannya. Ini di return di sini atau ini di return sama query-nya nggak dikelihatin teman-temannya ya.
dibuang. Nah, ternyata bisa semua temennya, mudah ya teman-teman ya untuk query read-nya. Cuma seperti ini sudah teman-teman. Atau ini dihilangkan aja teman-teman. Nah gini udah jadi, cuma satu baris teman-teman. Nah teman-teman kalau buat menampilkan data cuma satu baris ini aja, selesai dah ya, seperti ini, selesai. Terus kemudian ini masuk ke sini. Masuk ke sini teman-teman. Datanya sudah masuk ke sini kan. Tinggal kita gunakan. Ini vardamnya kita hilangkan. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman datanya agar bisa masuk ke view. Kan mau di load ke view ini, mau ditampilkan di view. Datanya minta dia, ini kan dollar data kan isinya ini. Karena ini bentuknya array, bisa aja dimasukkan di sini. Nah, ketik warga, kemudian kasih sama dengan tanda besar ya. Terus kemudian dolar apa? Dolar warga. Nah, ini sudah ada nih datanya teman-teman. Masuk sini. Ya. Masuk dolar warga. Kemudian di dolar warga ini kan data yang ini, dolar warga ini ada di sini. Ini di load di view. Jadi view ini, view yang ini warga yang indeks ini sudah menerima data yang tadi, data ini teman-teman. Nah, data dalam bentuk vardam ini sudah dibawa ke view, tinggal ditampilkan saja. Nah, viewnya mana? Indeksnya ini. Nah, agar bisa ditampilkan di seluruh di sini, kita akan lakukan for each, pengulangannya gini teman-teman. Jadi kan ini kan sebenarnya nama-namanya ini nanti, misalnya ini namanya Bejo gitu kan. Nah kalau kita nulis datanya banyak, capek ya, nyapek, pekerjaan capek nanti ya kita. Dan kita bikinnya gini, for it-nya ya. Kita di sini ya, kita ini kita buat apa, karena ini HTML ya teman-teman, jadi nggak bisa ya tanda seperti ini. Bentar, kita buat pengulangan dengan for each. Nah dengan ini, karena nggak bisa begini teman-teman, tekan kontrol terus tekan slash. Nah komentarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita bikin PHP, enter ya, kemudian for each ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah karena tadi di sini ini namanya dolar warga sudah masuk teman-teman ke sini, kita tinggal manggil ya, kita panggil dolar warga key-nya, value-nya teman-teman kasih value gini nggak apa-apa, atau teman-teman W gini warga ya. For it-nya di sini teman-teman, ininya di PHP-nya ditutup, tutup ya. Yang ini kan gini nanti 2 PHP gini, tutupnya ini kan ada ini tutupnya nih. Nah ya for it kan ini. Nah ini yang dimasukkan, kontrol shift turun ke bawah teman-teman. Nah, jadi yang di for it adalah ini teman-teman, ini yang di for it nih semuanya nih di for it ya, for it. Terus sudah itu sini tadi nomor ya, ini kan nomornya 1 ya, misalnya nomor ya. Terus ini kan namanya kita rubah gini caranya,
PHP sama dengan apa? Dolar W seperti ini teman-teman ya. Nama ya, nama. Gini teman-teman ya, seperti ini, dan nongol teman-teman. Namanya keluar ya, Bejo, sesuai dengan ini teman-teman ya. Ini nama ya, keliru teman-teman ya, ini nyusunnya ya. Harusnya bukan aksi ya, aksi nanti ya di bawahnya ya. Jadi nomor 2 ini taruh di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Terus kemudian di sini sama teman-teman, tinggal copy aja ya. Copy. View. Nah, apa itu? Yang ini warganya apa? Habis warga apa? Habis nama apa? Alamat kalau nggak salah. Alamat tanggal lahir ya. TGL tanggal lahir. Jadi ini nih view indeks. Nah, di sini alamat ya, ganti alamat. Ini sesuai dengan ini teman-teman ya. Filvosnya ini nama alamatnya sesuai dengan database ya. Filenya database sama dengan ini teman-teman ya. Sama dengan database ini ya. Ini ya. Nama, alamat, TGL lahir, jenis kelamin ya. Oke. Terus di sini tanggal lahirnya kosong masihan ya. Enggak apa-apa. Sama TGL lahir. Terus kemudian di sininya apalagi kontrol V, alamat, jenis kelamin, ini ya. Terus kemudian view lagi agama ya, agama. Terus kemudian status, sini status. Terus kemudian di sini ada lagi teman-teman kurang satu ya, fotonya. Copy, kemudian di sini view. Sini adalah foto ini. Enter. Nah, ini kita reload lagi teman-teman ya. Nah, keluar teman-teman ya. Ya. Ini statusnya keluar. Aksi, nama, jenis kelamin, agama, status, foto ini apa ini? Jenis kelamin. Nah, ini. Oh, yang satu kurang ya. Kurang kan tanggal lahir ya teman-teman ya. Tanggal lahirnya kosong ya. Jenis tanggal lahir setelah alamat ya teman-teman ya. Sini tanggal lahir. Copy, view tanggal lahir ya nih. TGL lahir gitu. Biar sama teman-teman. Enter. Nah, udah ya. Tanggal lahirnya masih kosong, nggak apa-apa, biarin dulu aja. Yang penting kita sudah bisa menampilkan data isi database ke dalam web ya. Sini ya. Ya, ke adminnya para warga ya. Jadi Bejo, Jalan Tun Suropati, Sidoarjo. Ya. Kalau lebih lengkapnya enggak apa-apa ya teman-temannya. Nah, taruh sini sudah selesai. Cuma dengan seperti ini sudah selesai teman-teman ya. Sama ini ya. Kalau yang ini sama teman-teman. Oh iya. Ada teman-teman untuk ini nih, tanggal nomornya. Nanti nomornya beda ini teman-teman. Nah, untuk nomornya kan ini masih 1 ya. Kita ganti teman-teman dengan kita kasih di sini di depannya PHP. Ini bukan sama dengan teman-teman ya. Nggak boleh. Karena kita nggak eco.
Jadi kita masih tetap PHP ya, ini PHP spasi dolar no ini ya, sama dengan 1, dimulai dari 1 titik koma titik 2 ya, titik koma ya teman-teman ya, titik koma pemisah ini teman-teman, dipisah. Terus nanti di sininya dikasih teman-teman sama dengan itu PHP echo sama dengan, ganti sama dengan, terus dolar no plus ini. Nah nanti nomornya ngurut teman-teman, 1 2 3 4 5 gitu. Kita enter. Nah urut ya 1 2 ya teman-teman ya. Oke sudah. Oh ya teman-teman, ini ada ya, beda ya teman-temannya, lihat ya. Laki-laki perempuan ini harusnya kan Islamnya kecil ya, apa nggak tebal ya. Kenapa tebal kok ikut sama ini? Karena ini bedanya sini teman-teman ya. Di sini kan TD, ini TH teman-teman. Kalau TH kan hurufnya besar semua ini. Apa hurufnya tebal? Ini ganti ya. Mungkin teman-teman TD ya. Kalau saya mungkin TH. Ya mungkin dengan ini teman-teman paham, lebih paham ya. Kenapa mesti harus TD? Kenapa mesti harus TH ya? Nah, seperti itu. Nah, belum disimpan. Belum disimpan. TD ini TH, ini TH, TD enggak, ini nggak pengaruh ya. Ini TD. Oh, ini TH ini. Oh, yang ini TH juga ya. TD ini harusnya TD ya. Agamanya TD juga ya. Oke. Perbedaannya TD sama TH teman-teman ya. Kalau TH itu untuk awal besar, hurufnya besar, apa hurufnya tebal ya, jadi tebal ya. Nah sudah ya, sudah berubah. Betapa mudahnya teman-temannya kita menggunakan connector untuk read, menampilkan datanya. Cuma hanya dengan seperti ini teman-teman ya. Ya, hanya cuma seperti ini datanya. Nah, penulisan macam ini banyak macamnya teman-teman. Penulisannya seperti ini. Teman-teman juga bisa gini, nggak usah pakai dolar data ini. Itu juga bisa teman-teman. Yang kita inginkan dan dolar data. Nah, kalau ini penulisannya gini boleh Pak Man. Dolar data seperti ini. Terus ini seperti ini ya. Terus nanti ada lagi di sininya nanti ini. Tapi satu urut-urut satu-satu, setiap teman-teman masukkan datanya nulis ulang seperti ini. Data. Terus di sini ada isi. Isinya masuk seperti ini. Isinya diposisikan seperti ini. Dolar. Bukan dolar, teman ini gini. Karena dia mengarah ke URL ya. Warga. Terus slash index. Jangan lupa di sini titik koma. Nah, seperti ini. Ini nggak usah pakai. Nggak usah pakai teman-teman. Seperti ini ya. Di shift kita jalankan. Masih sama. Ya. Sama ya. Jadi penulisannya macam-macam teman-teman. Kode connector itu macam-macam. Kalau teman-teman mau seperti yang ini seperti ini. Teman-teman kalau mau yang panjang lagi juga ada. Jadi ini di load satu-satu. Dollar this view head. Misalnya gini. Kalau nggak pakai ini teman-teman ya. Kalau nggak pakai ini gini. Ini dollar this load, kemudian view dalam kurung ya, ini yang sesuai dengan yang ini teman-teman, viewnya ya, layoutnya.
Nah, kalau ini ada masuk di folder layout, tulis layoutnya, layout admin slash apa dulu. Yang ini lihat di sini ya. Nah, lihat di sini head. Jadi head dulu. Di sini ada head dulu. Head titik php titik koma teman-teman ya. Nah, kemudian lagi sama. Nah, kalau sama kita gini. Kita copy aja ya biar cepet ya. Ini hanya pembeda ya teman-teman ya, biar teman-teman paham. Kalau ada penulisan seperti bagaimana ya, teman-teman yang ngikutin bisa ya seperti ini ya. Terus view yang ini kemarin apa, mana tadi backendnya, ini nav terus konten ya, konten nomor 3 tulis saja di sini konten, ini konten. Nah seperti ini. Terus kemudian di view lagi habis konten apa sidebar ya, di sini ganti sidebar, kemudian diganti di sini terakhir view apa, footer. Aha. Ya ini nggak dipakai teman-teman yang tadi ya, nah, nggak dipakai. Terus datanya kalau seperti ini nggak bisa teman-teman, nggak jalan ya, kan ada di konten ya, kan ini kan di konten, ini kan masuk di konten ini teman-teman ya, di konten harusnya, di kontennya harus ada dolar data. Nah ini di sini koma dolar data. Seperti ini bisa juga teman-teman, coba ya. Ada perubahan enggak? Harusnya nggak ada perubahan. Nah sama ya, nggak ada perubahan kan. Oh, penulisannya banyak ya, seperti ini ya, boleh seperti ini teman-teman. Lebih sederhana ini, karena nanti kita nggak usah copy paste ini gitu, ngerubah ininya di sini lah, copy paste lah di sini. Kalau di sini kan enak, kecil ya. Nah kalau jejer gini teman-teman milih satu gitu. Mendingan ini dimasukkan ke dalam dolar data apa, array, dalam bentuk array. Nah jadi ini hanya gambaran teman-temannya, coba di screenshot boleh teman-teman, bisa dilihat dan diapalin ya. Model penulisan view-nya itu seperti ini bisa, atau seperti ini. Nah, atau seperti ini. Gini ya. Ya, ini dolar datanya nyambung semua, ini dolar datanya. Warga isi masuk ke sini semua, ke kontennya. Atau saya biarkan seperti ini teman-teman ya, biar untuk penulisan ya, nggak saya hapus. Bahwa penulisan seperti ini boleh ya, penulisan seperti ini juga boleh. Nah, penulisan seperti ini juga boleh. Terus kalau ini saya jadikan satu ya, penulisan seperti ini ya teman-teman ya. Nah gini, terus ini saya komentari juga seperti ini boleh, tapi cuma saya makainya sini ya, dolar data, terus kemudian dolar data sama dengan ya teman-teman, sama dengan, terus ini dibentuk array ya, dimasukkan ke array. Terus di sini ada titik koma isinya, kemudian sama dengan tadi mana, masuk ke warga ya, warga, jangan lupa titik ini teman-teman ya, error nanti kalau nggak titik tanda kutip, warga, terus di indeks ya, indeks, terus koma. Nah ini baru koma teman-teman, koma karena ada ini, ada dolar warga. Di sini ada dolar data warga ya, di sini ya, di sini ada dolar warga sama dengan apa,
$this, ambil dari model warga underscore model. Nah, seperti ini. Terus kemudian panggil modelnya, functionnya apa namanya, tampil semua. Nah, ini ya, karena function, manggil function, tanda kutip, titik koma. Nah, ini yang data warga ini dimasukkan ke sini, ke ke datanya ini, ke query-nya, ke query-nya, ke array-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi warga, dolar warga itu diperoleh dari mana? Dari dolar warga. Nah, gini. Ini pakai koma nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting ini harus dipisah dengan koma teman-teman ya. Ini kan sama dengan ini loh sebenarnya teman-teman, penulisannya. Nah, gini ya. Nah, seperti ini ya. Terus ini tutup di sini. Nah, gini ya. Jadi koma isi ke sini gitu ya. Karena biar mudah kita buat seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penulisannya biar enak. Nah, gini. Nah, terus satu lagi teman-teman, ini ada modelnya ini, warga model ini bisa disimpan di sini teman-teman. Ikan ini harus di load. Nah, ngeloadnya itu di sini bisa di teman-teman. Kalau ini kalau teman-teman mau ngeload mau menggunakan warga model ini, di sini nanti juga ada teman-teman. Kita akan menggunakan lagi, misalnya di sini ada public function, nulis ya, tambah ya. Misalnya di sini ada public ya, public function. Ya, di sini ada tambah. Nanti kan kita menggunakan tambah. Nah, posisi seperti ini. Nah, di sini nanti ada juga kita menggunakan ini juga, bahkan mengeload ini. Copy kita gunakan teman-teman di sini nanti. Nah, kita gunakan model ini. Ambil model yang di sini untuk function tambahnya. Nah, kalau seperti ini, kalau teman-teman taruh di sini, berarti intinya warga model ini hanya bisa digunakan di ini aja teman-teman. Di sini saja, di function index. Untuk function tambah nggak bisa, harus di index. Kalau mau function tambah bisa, ya teman-teman harus ngeload lagi di sininya. Itu ada caranya yang teman-teman nggak usah pakai ini lagi, ngeloadnya cuma sekali, tapi untuk bisa digunakan di indeks, bisa digunakan ditambah. Nah, itu dengan kontraktor ya teman-teman ya, dengan kontraktor ya. Sekarang kita ambil kontraktornya teman-teman ya. Ini kita gunakan kontraktor. Coba lihat di sini ada nggak kontraktor? Di mana ya kontraktor ya? Oh, di kontraktornya di controller ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman di kontraktor ya. Jadi nanti di controller ya, di controller ini nanti teman-teman bisa lihat di kontraktor nih. Kita klik teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini kan di controller ini. Di controller, dipasang di controller teman-teman. Kontraktornya. Kita copy ya teman-teman ya. Kita copy public function controller parent ini. Oke, kita copy, kita masukkan sini teman-teman. Nah, di bawahnya controller ini, kelas warga extend CI controller, di bawahnya sini. Nah, di sini, jangan di sini, jangan di indeks ya, di bawah ini. Jadi dia menaungi semuanya ya. Nah, taruh sini ya, di bawahnya sini, Ctrl V. Nah, spasi. Nah, ini parent kontraktor. Nah, ini di
ini ya, apa teman-teman mau ngisinya di sini maksudnya itu ya. Jadi nanti teman-teman pakai di sini loadnya yang ini, agar teman-teman nggak masang lagi load terus loh. Nanti ada function tambah, function update. Nanti teman-teman pakai load lagi ini. Nah ini dibuang, nggak usah pakai ini. Atau teman-teman juga nggak pasang di sini, tapi ini dipindah, di cut, terus ditaruh di sini teman-teman. Nah ini di load ini. Nah untuk kontraktor ini, maka model warga model ini bisa dipakai di indeks, bisa dipakai ditambah tanpa teman-teman ngeload di sini lagi. Nah tambah, coba ya contohnya ya. Kalau ini seperti ini ya, nggak ada masalah. Kalau ketika kita buka di sini, dia tetap aja teman-teman, karena modelnya itu ada. Oh ini pasti saya nulis arraynya mesti salah ya. Ini harusnya seperti ini, pasti kalau saya selalu salah menulis array itu. Kita save lagi teman-teman, terus kita buka ya. Nggak ada kesalahan kan? Nggak ada, karena modelnya sudah di load di sini. Nah model ini bisa dipakai di mana saja teman-teman di sini, selama di hitungannya di kelas warga ya, kontrol warga. Kalau di sini untuk kontrol welcome nggak bisa teman-teman, load ini nggak bisa dipakai. Nanti kalau teman-teman punya kontrol banyak yang memerlukan warga model, teman-teman nggak bisa pakai, karena kontraktor ini hanya untuk di sini teman-teman, untuk kelas warga aja. Ini kan kelas warganya ini. Nah ini sampai sini. Nah si tutup sini ya. Berarti ini kan ikut semua. Nah, agar teman-teman ini warga model ini bisa digunakan di halaman manapun, di controller manapun, maka teman-teman nggak masangnya di sini. Teman-teman masangnya di sini. Ini teman-teman komentari ya, sudah Ctrl Shift, teman-teman buka di sini di config ya, buka di config, kemudian teman-teman nih auto load. Nah di auto load paling bawah teman-teman gunainnya ya, paling bawah di sini teman-teman tulis di sini titik tanda kutip, nama modelnya apa, sama harus teman-teman sama ya, war W nya gede, W nya gede ya, warga underscore model. Nah sip, ini ampuh sekali teman-teman ketika sudah ditaruh di situ. Ininya nggak perlu lagi di download, di load ya, dimatiin, dia sudah bisa dipakai di mana saja. Mau dipakai di warga, nanti kalau ada kontrolernya ada welcome dipakai welcome, kalau ada di admin masuk admin, boleh, luas teman-teman. Artinya mau dipakai atau tidak tersedia sudah dia ya. Nah ini sudah tersedia, mau dipakai atau tidak sudah tersedia dia, itu ya ceritanya ya. Nah kalau kita coba taruh ditaruh di sini ya tadi di auto load, kalau sudah ditaruh auto load otomatis harusnya bisa semua, tidak ada masalah di sini. Coba kita coba ya. Nah nggak ada masalah ya. Jadi sekarang intinya untuk memasang load model, load itu bisa dipasang di functionnya ya, per function bisa. Tapi kalau biar nggak dipasang di per function ya, dipasang di contracts ya. Dia setiap controller warga bisa pakai, biar bisa dipakai di mana saja. Dan nanti karena kita akan membutuhkan ini ketika kita inilah teman-teman kita join
Dengan join biasanya kita menggunakan ambil data dari sini, ambil untuk data ke sana, ambil data ini untuk ambil ke sana, kita ambil lagi dari data ini, dari halaman ini masuk ke halaman sana, dari kontrol sini masuk ke kontrol sana. Itu kita perlu. Makanya kalau lebih aman di load di auto load. Karena kalau mau digunakan di mana saja. Sepertinya sudah selesai ya untuk session ini. Ada yang kurang apa enggak teman-teman ya? Teman-teman paham ya? Semoga terpaham ini. Ini saya komen karena saya kasih di autoload ya teman-teman. Gak apa-apa nanti teman-teman kalau ini kenapa ini di ya, nanti teman-teman kalau ngelihat video ini kan paham kalau dia sudah ada di autoload ya, di config ya, config autoload yang paling bawah. Terus ini sudah tampil ya teman-teman ya, sudah tampil. Yang penting kita read itu kan menampilkan, berarti intinya tampil. Mudah teman-teman ya, cuma dengan seperti ini kalau dihapus hilang nggak apa-apa ya teman-teman. Ini cuma contoh aja nih. Terus dengan model seperti ini sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video-video kami berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.